dan dia adalah pria yang tidak bisa dilihat. Bahkan aku tidak memiliki informasi kontaknya. Dia menghubungiku ketika dia memiliki sesuatu. Jadi masalah yang Anda sebutkan ini, saya hanya bisa menunggu dia menghubungi saya. Coba bantu Anda berkomunikasi dengannya. Saya hanya bisa mencoba membantu Anda berkomunikasi dengannya ketika dia menghubungi saya. Tapi kapan berkomunikasi, kalau komunikasi bisa dilakukan, ini saya tidak bisa jamin. Marshall bertanya, Paman Renza, apakah Anda tahu nama orang ini? Jika itu tidak merepotkanmu, kamu juga dapat mengungkapkan beberapa informasi kepadaku, dan aku akan memeriksanya sendiri. Maherenza melirik Tama, lalu berkata, maaf Marshall, informasi orang ini saya benar-benar tidak tahu, jadi, kamu tunggu dengan sabar dulu, jika ada berita, aku akan meneleponmu dulu. Melihat bahwa Marshall tidak mau mengungkapkan tujuan membeli obat, Maherenza mengikuti instruksi Tama sebelumnya dan bersiap untuk berjanji dengan santai, dan kemudian memperlakukannya dengan taktik menunda. Marshall juga tahu dalam hatinya bahwa Maherenza pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Jadi dia berbicara, Paman Renza, jika Anda dapat membantu dengan masalah ini, keluarga Polen tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Saya mendengar bahwa keluarga Renza kehilangan banyak uang karena front kataklismik, jadi jika keluarga Polen membantu, tidak akan lama untuk menebus kehilangan. Marshall mengira dia tahu betul mentalitas orang kaya dan berkuasa yang tiba-tiba anjlok nilainya. Mentalitas banyak orang kaya dan berkuasa, pada kenyataannya, tidak berbeda dengan seorang penjudi. Setelah fluktuasi besar dalam aset, mentalitas akan sangat berubah. Keluarga Renza kehilangan setengah dari kekayaannya sekaligus. Maherenza, kepala keluarga, pasti akan menggaruk hati dan jiwanya, berpikir untuk memulihkan bagian dari kehilangan ini. Namun, mudah kehilangan setengah dari kekayaan keluarga dalam semalam, tetapi untuk memulihkan setengah dari kekayaan keluarga ini, mungkin diperlukan 10 atau 20 tahun atau bahkan lebih lama. Jika keluarga Polen sedikit menarik Maherenza dengan tangan, maka dia pasti akan berterima kasih. Marshall dengan spekulasi ini tidak dapat dianggap salah, tetapi dia sepenuhnya salah menilai situasi keluarga Renza. Jika keluarga Renza benar-benar kehilangan setengah dari kekayaan keluarga, Maherenza harus memeras otaknya untuk mencoba menebus kerugiannya. Tetapi situasi sebenarnya adalah bahwa kekuatan keluarga Renza tidak menerima dampak apapun. Sebaliknya, jika Anda menghitung kekuatan Tama, asetnya, dan koneksinya, kekuatan keluarga Renza lebih dari 2 kali lipat. Karena itu, dia memiliki sedikit perasaan tentang cabang zaitun yang dilemparkan oleh Marshall ini. Jadi, dia dengan benar berkata kepadanya, Marshall, kami adalah saudara. Anda mungkin berpikir bahwa saya tidak ingin membantu Anda, apalagi ingin menggunakan ini untuk bernegosiasi denganmu dalam hal apapun. Bahkan jika aku memohon padanya dalam masalah ini, itu benar-benar tidak dalam kemampuanku. Yang bisa aku lakukan adalah membantumu bertanya, tetapi apa yang datang dari sisi lain tidak ada di tanganku. Marshall ingat ketika Maherenza selalu bergegas untuk bekerja sama dengan keluarga Polen, namun setiap kali enak, lelaki tua itu tak segan-segan menolak. Dia tidak menyangka, sekarang dia mewakili keluarga Polen, memberikan cabang zaitun ke Maherenza dan dia tidak membelinya. Ketika dia berpikir bahwa lelaki tua itu mencoba menangkapnya, berpikir bagaimana mengubah kata-katanya, Tama memberi isyarat kepada Maherenza untuk menutup telepon, dan Maherenza segera berkata kepada Marshall, Marshall, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, mari kita bicara lain kali. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Marshall, dia langsung menutup telepon. Marshall di ujung telepon yang lain agak lengah. Orang yang menutup telepon dengan kasar, selain lelaki tua itu, sepertinya tidak pernah ada orang lain. Ketika dia kesal dan tidak yakin, Maherenza di sisi lain memasukkan telepon kembali ke sakunya dan berkata kepada Tama, keluarga Polen memang terbiasa sombong,
Mereka menghindariku sebagai kerabat miskin beberapa tahun lalu, tapi sekarang mereka memintaku melakukan sesuatu. Kesombongan di tulang mereka tidak berubah. Tama dengan ringan berkata, pamanku yang hebat ini dapat berteriak di tempat untuk mengambil pil peremajaan dengan 370 triliun. Anda dapat melihat bahwa mereka memang arogan, sangat arogan sehingga mereka tidak menempatkan aturan yang ditetapkan oleh orang lain di mata mereka. Selalu berpikir bahwa selama ada cukup uang, aturan apapun akan diubah untuk mereka. Berbicara di sini, Tama tersenyum sedikit dan berkata dengan santai, tidak masalah, karena mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, biarkan saja. Kemudian, dia berkata, benar kakek, saya harus pergi ke Amerika Serikat dalam beberapa hari. Aku mungkin tidak akan kembali sampai sekitar 1 bulan, jadi akan sulit bagimu untuk mengurus urusan keluarga Renza. Maherenza bertanya dengan rasa ingin tahu. Tama, mengapa kamu tiba-tiba pergi ke Amerika Serikat? Kamu tidak akan mengunjungi keluarga Polen kan? Tama menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kenapa? Saya menemani Alena untuk menghadiri pelatihan. Maherenza mengangguk dan berkata, oke, jangan khawatir tentang keluarga Renza. Untuk pihak pamanmu, lagi pula aku tidak akan buru-buru mencarinya. Jika dia ingin menemukanku, aku pasti juga tidak akan melihatnya. Oke, Tama berdiri dan berkata, kakek, ini sudah larut, kamu harus istirahat lebih awal, aku juga harus pulang. Kapan kamu akan kembali ke Surabaya? Aku akan pergi ke bandara untuk mengantarmu pergi. Maherenza berkata, tidak perlu bolak-balik, saya adalah orang tua yang kurang tidur. Saya bangun secara alami pada jam 5, setelah bangun, makan sesuatu, biarkan Devano mengirim saya ke bandara. Anda tidak perlu datang untuk mengantar saya pergi. Tama berpikir, jam 5 atau 6 ke bandara masih sedikit lebih awal. Jadi dia mengangguk dan berkata, kakek, kalau begitu, aku tidak akan mengantarmu pergi. Ketika aku kembali dari Amerika Serikat, maka aku akan datang ke Surabaya untuk menemuimu. Hari berikutnya, sebagian besar penawar yang berpartisipasi dalam pelelangan kembali ke tempat asalnya satu demi satu dengan legenda pil peremajaan. Meskipun Marshall check out dari Hotel Shangri-La, dia tidak segera meninggalkan Jakarta tetapi berencana untuk menyentuh Pangkalan dengan Linda lagi. Secara kebetulan, Tama juga pergi ke Suteja Group pagi ini, dan dia ingin berbicara dengannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pasca lelang. Ketika dia datang ke kantor Linda, dia menyerahkan Tama salinan informasi yang disiapkan sebelumnya dan berkata kepadanya, Tuan Renza, dalam lelang kemarin, kami menerima dolar 148.7 triliun pendapatan lelang aktual di bagian lelang pil peremajaan, dan 28 triliun dolar lagi, yang merupakan cicilan Tuan Elnor, diikuti oleh 4 jimat yang kamu buat, yang menghasilkan total 530 miliar dolar. Terakhir adalah bantuan koleksi kami, yang menghasilkan total 365 miliar dolar. Berbicara tentang ini, Linda berkata dengan sedikit malu, Tuan Renza, saya benar-benar minta maaf, sumber daya aula antik masih sedikit kurang dalam hal karya seni biasa. Yang terbaik yang bisa kami temukan pada dasarnya diambil, tetapi dibandingkan dengan Sotheby's dan Christie's, rumah lelang teratas, masih ada celah besar, jadi jumlah yang dijual tidak terlalu tinggi. Tama berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Alasan mengapa masih ada kekurangan saat ini, itu karena popularitas aula antik belum dimainkan. Tetapi sekarang, aula antik di kelompok-kelompok kaya top dunia pasti telah membuat reputasi yang hebat. Tahun depan saat mempersiapkan pelelangan, hanya perlu membiarkan angin keluar terlebih dahulu. Mereka yang memegang seni tertinggi pasti akan datang ke aula antik berbondong-bondong untuk bekerja sama dengan Anda. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.